Hai, apa kabar sahabat White Rose? Kali ini White Rose akan sedikit mengulas secara singkat tema hubungan kehidupan pernikahan dan karir di bidang astrologi. Dengan semakin meningkatnya cita-cita dan perlombaan mengejar karir, terkadang banyak dari kita yang mulai mengabaikan kehidupan berumah tangga. Misalnya seorang perancang busana, dosen, pejabat, atau selebritas ternama yang terlalu terlibat dalam pekerjaannya, termasuk ketika mereka melakukan perjalanan internasional, perjalanan kerja, sehingga tidak memiliki waktu berkualitas untuk kehidupan pasangan dan keluarganya. Ini mulai menciptakan kesusahan pada awalnya. Lebih lanjut, ini bisa menyebabkan gangguan dan pada akhirnya bisa mempengaruhi karir sesuai dengan rincian kelahiran dalam jangka panjang. Stres apapun di rumah karena masalah dalam pernikahan atau kehidupan rumah tangga, ini bisa membuat pikiran kita jadi sibuk. Sebagai sifat umum manusia, kita semua memahami ini. Selain itu, orang-orang dengan sedikit pengetahuan astrologi mengetahui bahwa rumah ke-10 adalah rumah karir dalam astrologi, dan rumah ke-7 dalam horoskop adalah rumah kehidupan perkawinan. Namun, mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa baik rumah ke-10 maupun rumah ke-7 memiliki hubungan intrinsik yang sangat kuat di antara keduanya. Rumah ke-7 memiliki dampak langsung pada rumah ke-10 Anda. Rumah karir dengan beberapa hubungan yang otentik antara kehidupan pernikahan Anda dengan karir Anda. Dan bagian terbaiknya adalah menjaga keseimbangan antara dua aspek terpenting dalam hidup kita, itu ada di tangan kita. Oleh karena itu, menjadi bijaksana dan sangat relevan bagi kita untuk terlebih dahulu memahami hubungan kehidupan pernikahan dan karir di bidang astrologi. Begitu kita mengetahui korelasi ini, maka terciptalah keseimbangan yang sehat antara kedua aspek kehidupan. Ini ada di tangan kita. Ingat bahwa ini semua harus dilakukan dengan meningkatkan hubungan dan tidak ada yang bisa dicapai dengan mengikuti pengobatan populer, baik itu kehidupan pernikahan ataupun karir. Semua ada di tangan Anda. Fakta terbukti bahwa kehidupan pernikahan dan karir memiliki hubungan yang kuat dalam astrologi. Rumah ke-10 dalam bagan kelahiran seseorang yang mengontrol kesuksesan karir, ini terkait dengan rumah ke-7 horoskop yang mengontrol pernikahan. Energi rumah pernikahan melengkapi rumah karir. Ini memperjelas bahwa jika ada hal positif dalam rumah pernikahan, maka akan memberikan energi pada rumah karir dan sebaliknya. Rumah pernikahan dan pasangan ke-7 sepenuhnya berbasis pada hubungan. Anda tidak bisa memperbaiki rumah ke-7 dengan melakukan ritual atau pengobatan apapun jika Anda tidak bisa meningkatkan hubungan perkawinan. Cara terbaik untuk memperbaiki rumah ke-7 adalah koreksi karma Anda sendiri. Belajar menghormati pasangan Anda, belajar memahami kebutuhan dasar dan harapannya dari Anda. Belajar toleran, belajar memaafkan daripada selalu menuntut. Anda lebih baik memaafkan. Jaga kebutuhan fisik dan mental pasangan Anda yang sah. Habiskan waktu berkualitas, libatkan diri Anda dalam diskusi daripada bersikap argumentatif. Terlebih lagi ketika Anda tahu bahwa kepahitan apapun dalam kehidupan perkawinan adalah kebutuhan Anda, lebih dari kebutuhan pasangan Anda akan karir Anda. Pasangan yang pengertian dan memberi semangat dapat mengubah energi negatif rumah ke-7 menjadi energi positif. Dalam dinamika dunia saat ini, seringkali kita terjatuh atau terhina, namun ketika salah satu terjatuh, orang lain harus datang menyelamatkannya. Dengan ini, kita tidak hanya bisa mengurangi tingkat kekecewaan, tapi juga menciptakan dukungan yang besar.
Dengan membaca horoskop rumah ketujuh, kita bisa memastikan sifat sejati juga kemampuan menyesuaikan diri dan beradaptasi. Di sini, jika kita memahami kebutuhan dan esensi untuk mengubah, menyesuaikan diri, mengetahui sepenuhnya bahwa itu akan berdampak langsung pada karir Anda. Anda memperkuat atau meningkatkan rumah ketujuh Anda dan akhirnya meningkatkan rumah ke-10, karir Anda. Jadi ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kehidupan pernikahan dengan karir menurut astrologi. Sebuah horoskop memiliki 12 rumah dan setiap rumah berhubungan dengan rumah ketujuh. Rumah pernikahan dan rumah berkontribusi terhadap perbaikan rumah tersebut. Rumah ke-10 atau rumah karir, hubungan ini bisa baik atau buruk. Dengan penggunaan energi ini dengan tepat, setiap rumah berkontribusi terhadap perbaikan rumah. Dan secara sederhana, rumah ke-10 adalah rumah ke-4 sampai ke-7. Posisi Kendra, rumah ke-11 horoskop Anda adalah rumah kedua, atau disebut juga dengan keuntungan dari rumah ke-10 dan ke-5, Trikona dari rumah ke-7. Rumah ke-11 ini mengirimkan barang maksimal ke rumah ke-7 dan ke-10. Oleh karena itu, rumah ke-11 harus ekstra kuat agar pernikahan berhasil dan juga mendorong seseorang dalam karir. Analisis menyeluruh terhadap setiap rumah dengan rumah ke-7 dan ke-10 ini bisa dimanfaatkan untuk memberi manfaat bagi penduduk asli. Mempelajari semua rumah ini sekali lagi membuktikan hubungan kehidupan pernikahan dengan karir Anda menurut astrologi. Meningkatkan kekuatan rumah-rumah ini hanya mungkin dilakukan dengan memperbaiki hubungan pada waktu yang tepat sebelum terlambat. Anda tidak bisa memperbaiki rumah pernikahan ke-7 dengan melakukan pengobatan jika Anda tidak bisa mengubah perilaku Anda untuk meningkatkan hubungan kehidupan pernikahan. Anda memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Anda meninggalkan rumah dengan senyuman untuk pekerjaan Anda, maka Anda akan menciptakan suasana yang nyaman, atau setidaknya orang tidak akan menghindari Anda. Misalkan, ada rapat atau presentasi, pikiran Anda akan positif dan tidak sibuk dengan keresahan yang ada di rumah. Ingatlah bahwa kehidupan pernikahan yang bahagia adalah anugerah yang baik. Tidak hanya bagi pasangan, tapi juga hubungan yang sehat antar dan intra keluarga. Saat bekerja, Anda seharusnya fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan karir dan bukan malah memikirkan sesuatu yang tidak beres di rumah. Saat bekerja, Anda akan mendapat godaan dan motivasi yang baik untuk pulang ke rumah. Namun, jika kehidupan pernikahan atau rumah tangga Anda tidak baik, pasti Anda akan merasa tegang saat kembali ke rumah. Ini bisa mengalihkan perhatian Anda atau membawa pada kebiasaan buruk. Jadi, setiap orang harus memahami ini. Terkadang, Anda memiliki rahasia karir atau keputusan terkait karir. Anda mungkin tidak ingin membaginya dengan orang-orang di tempat kerja. Namun, pasangan yang baik di rumah dapat menjadi dukungan terbaik bagi Anda. Keluarga di mana suami dan istri bekerja secara profesional atau mereka berbisnis, mereka bisa menjadi penasihat terbaik dalam segala hal yang berhubungan dengan karir, profesi, tapi hanya jika mereka memiliki kehidupan pernikahan yang baik. Di zaman sekarang ketika kantor dipenuhi laki-laki dan perempuan, kegelisahan dalam kehidupan pernikahan bisa mendorong Anda menuju hubungan lain. Jadi yang paling penting adalah jika Anda tidak bisa memahami hubungan kehidupan perkawinan dengan karir, menurut astrologi Anda mungkin tidak dapat mencapai keseimbangan antara rumah-rumah lain dalam bagan Anda ketika Anda tidak bisa mengubah perilaku. Ingatlah bahwa semua rumah dalam horoskop itu saling terkait satu sama lain dan akhirnya ditambahkan ke rumah 11. Rumah ke-11 ini adalah rumah penghasilan dan kesuksesan Anda. Dan rumah ke-9 adalah rumah nasib Anda. Jadi pelajari cara mengelola hubungan baik antara rumah ke-7 dan ke-10 Anda.
Dan jika Anda tidak bisa mengatur hubungan yang baik antara kehidupan pernikahan dan karir menurut astrologi, Anda mungkin tidak bisa mengatur keseimbangan yang baik antara berbagai rumah dalam horoskop Anda. Tahukah Anda bahwa ambisi yang berlebihan bisa menjadi penghalang besar bagi karir seseorang? Seseorang harus ambisius, tapi tidak mengorbankan kehidupan pernikahan rumah tangganya. Seseorang harus mengingat dan belajar untuk bersikap ramah dan patuh terhadap pasangannya, terutama ketika ambisi karir Anda terlalu tinggi. Faktor ini menjadi lebih bijaksana bagi perempuan, meskipun perempuan telah mengubah statusnya dalam masyarakat di dunia saat ini. Namun tanggung jawab rumah tangga tampaknya lebih banyak dilimpahkan pada perempuan, sehingga mereka memerlukan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Anak-anaknya, mertuanya yang dominan, dan suaminya yang berkinerja lebih baik dapat menjadi penghalang dalam ambisi karirnya. Di sisi lain, meskipun laki-laki tidak perlu menghadapi faktor ini, mungkin ada unsur kesombongan, ego, dan sikap berkepala dingin yang dapat mengganggu kehidupan pernikahan mereka. Jadi laki-laki harus lebih tahu, mudah menyesuaikan diri dan pemaaf dibandingkan menganggap kehidupan pernikahan itu sebagai tantangan terhadap ambisi karir. Semua faktor ini dapat dengan mudah tepat mengukur seberapa besar ambisi yang bisa dimiliki sebuah pernikahan yang jika melebihi batas akan menjadi sebuah rintangan. Akses yang tepat untuk menyeimbangkan energi di setiap rumah bisa membuat pernikahan itu berdampak positif bagi karir seseorang. Tapi mana yang lebih penting, karirkah atau kehidupan menikah? Kehidupan bujangan sangat berbeda dengan kehidupan menikah dalam banyak aspek. Namun begitu, seorang yang menikah untuk membawa keluarganya maju dengan karir yang menjanjikan. Kedua hal ini sama pentingnya dalam kehidupan. Anda telah membaca tentang hubungan kehidupan pernikahan dengan karir di bidang astrologi. Ya, sampai usia tertentu karir adalah fokus utama, tapi kemudian setelah beberapa saat setelah Anda menikah, Anda harus menciptakan keseimbangan yang sempurna antara keduanya, baik pernikahan maupun karir Anda. Jika seseorang harus memutuskan apa yang lebih penting dalam hidup, kehidupan pernikahan atau karirnya, mungkin banyak orang sukses yang belum menikah, atau tidak banyak orang yang menikah yang tidak akan mencapai kesuksesan karir di puncak. Baik pernikahan maupun karir sama-sama penting dalam kehidupan seseorang, asalkan menjadikannya sebagai sesuatu yang melengkapi daripada menjadikannya karir itu bersaing dengan kehidupan pernikahan atau sebaliknya. Ibaratnya, jika Anda membutuhkan kaki, Anda juga membutuhkan lengan. Jika Anda membutuhkan pikiran, Anda memerlukan suasana yang baik dan damai di sekitar pikiran Anda untuk bekerja. Jika yang pertama adalah karir Anda, yang kedua adalah kehidupan pernikahan Anda. Ingatlah, gangguan dalam kehidupan pernikahan juga berdampak pada anak-anak. Pikirkan jika Anda terikat untuk menghormati kolega dan atasan di tempat kerja. Bagaimana Anda bisa memiliki pola pikir berbeda untuk kehidupan Anda di rumah? Kehidupan pernikahan di sini setelah Anda mengetahui bahwa kehidupan pernikahan itu mempengaruhi karir Anda. Seseorang harus menyeimbangkan kehidupan pernikahan dan karirnya daripada memikirkan apa yang lebih penting dalam hidup, pernikahan atau karirnya. Dengan begitu, jika Anda mulai memutuskan apa yang lebih penting dalam hidup, karirkah atau pernikahan, maka Anda bisa mempunyai pertanyaan yang sama seperti apa yang lebih penting dalam hidup, harga dirikah atau uang, makanan atau kesehatan yang baik, orang tua atau anak. Sebaliknya, fakta kehidupan adalah horoskop Anda terdiri dari 12 rumah dan setiap rumah membutuhkan keseimbangan yang sempurna satu sama lain. Jika seseorang bisa mencapai keseimbangan antara rumah pernikahan ke-7 dengan rumah karir dan profesi ke-10, Anda praktis telah memenangkan separuh maraton kehidupan. Jadi, tarik nafas untuk memahami hubungan kehidupan pernikahan dengan karir di bidang astrologi dan belajarlah menyeimbangkan aspek-aspek ini untuk hasil yang lebih baik dari ciri-ciri kehidupan ini.